Assalamualaikum sahabat Mimin, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Mimin kali ini akan bercerita tentang drama Korea terbaru Revenge of Others. Di episode 3 diharapkan membantu kamu untuk memahami alur cerita. Drama Korea terbaru Revenge of Others episode 3 menyuguhkan cerita yang menarik. Revenge of Others episode 3 memicu Chanmi untuk terus mencari pembunuh kakaknya. Meskipun Chanmi ragu untuk melakukannya setelah mengetahui orang seperti apa kakaknya, di episode 3 ini Chanmi telah membulatkan tekadnya. Revenge of Others episode 3 dimulai dengan Suhon mengarang alasan ketika Chanmi melihatnya melarikan diri setelah menghukum Jung Kyung. Chanmi melihat darah di sepatunya tapi tidak banyak bertanya dan keduanya pergi dari sana. Akan tetapi Suhon tidak bisa berhenti memikirkan apa yang dia lakukan dan pertemuannya dengan Chanmi. Keesokan harinya, keduanya bertemu lagi saat mereka datang untuk menemui orang yang mereka cintai di tempat peristirahatan mereka. Suhon bercerita tentang saudara laki-lakinya yang bunuh diri karena perundungan yang parah dan Chanmi menceritakan tentang saudara kembarnya, Won Sok. Di tempat lain, ada keributan di sekolah karena Jung Kyung kembali menggunakan kursi roda. Para siswa meneriakinya untuk tidak pernah kembali sekolah. Chanmi dan Suhon tiba pada waktu yang sama dan dilihat oleh Ji Hyun. Kemudian Ji Hyun bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi antara Chanmi dan Suhon. Chanmi menyangkal dan keduanya terus menonton pertandingan bola basket antara kelas Suhon dan Oh Sung. Oh Sung menjadi frustrasi dengan sorakan Ji Hyun untuk Suhon dan mendorong Suhon yang membuatnya terbentur kepalanya dan dibawa ke rumah sakit. Ji Hyun mulai bertengkar dengan Oh Sung. Sementara itu, Chanmi ingat bahwa Won Sok telah mengurus bisnis Oh Sung menurut Im Soo dan kemudian meminta Jae-bom untuk membantunya bertemu dengannya. Di sisi lain, Ji Hyun membantu Suhon saat meninggalkan rumah sakit saat mereka bertemu dengan So Yeon yang menyamar. So Yeon pergi menemui ayah San Ha dan mengumpulkan hadiah yang telah dia siapkan untuk Suhon. Di tempat lain, Chanmi bertemu dengan Oh Sung dan mencoba berbicara tentang Won Sok tetapi tidak dapat memperoleh informasi apapun tentang kakaknya. Sebaliknya, Chanmi akhirnya mengikutinya ke rumahnya setelah dia meninggalkan ponselnya dan melihat Ji Hyun di rumahnya. Ji Hyun terkejut dan marah dan memberitahu Oh Sung untuk memperbaiki situasi dan memastikan Chanmi tidak memberitahu siapapun tentang kehidupan mereka bersama. Keesokan harinya, Oh Sung memberitahu Chanmi bahwa Ji Hyun adalah saudara tirinya dan memintanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal ini karena keduanya saling membenci. Kemudian, para siswa melihat Jung Kyung datang ke sekolah dengan detektif untuk menemukan orang yang menyerangnya. Namun, para siswa meneriaki mereka untuk pergi yang diabaikan oleh penyelidik saat mereka mengumpulkan rekaman CCTV dari sekitar area tersebut. Dalam rekaman itu, mereka melihat seorang siswi berhenti di depan tempat pelaku terlihat melompati tembok dan mengenalinya sebagai Chanmi. Chanmi curiga terhadap Suhon dan berpikir bahwa dia mungkin adalah orang di balik kematian Won Sok. Dia pergi ke rumahnya dan melihat pintu terbuka, jadi dia masuk dan melihat sekeliling di mana dia menemukan sepatu yang dia kenakan malam itu berlumuran darah. Chanmi diam-diam membawa sepatu tersebut sementara Suhon memperhatikan kehadirannya dan mengetahui apa yang telah dia lakukan. Kemudian, penyelidik menanyai Chanmi tentang malam ketika Jung Kyung diserang saat menunjukkan rekamannya, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun kepada mereka selain fakta bahwa dia bertemu Suhon. Penyelidik juga menanyai ini hal yang sama ke Suhon,
Suhon yang juga tidak banyak bicara selain bertemu Chanmi dan berolahraga malam itu. Keesokan harinya, Chanmi mengembalikan sepatu itu ke Suhon dan meminta maaf atas apa yang dia lakukan sambil memberitahu dia bahwa dia tidak mengatakan apa-apa kepada polisi. Suhon memberitahunya bahwa orang di balik penyerangan Jung Kyung bukanlah orang yang membunuh kakaknya. Kemudian di tempat kerja, Suhon mencampur sarung tangannya dan mengetuk sampah arena bowling dan membuangnya. Tetapi ketika dia kembali, dia mengetahui bahwa suami penyelidik Sojung adalah dokternya. Berlanjut dengan episode 4-nya dimulai dengan Suhon membawa Chanmi menjauh dari keributan di sekolah. Lalu Suhon memberitahunya bahwa dia telah memperingatkan hal seperti itu akan terjadi. Itulah sebabnya Suhon memintanya untuk tidak kembali ke sekolah tersebut. Chanmi mencoba mencari tahu dengan bertanya kepada temannya apa pesan yang dikirim dari teleponnya. Temannya itu pun menunjukkannya. Chanmi merasa tak percaya semua hal itu terjadi. Kemudian, dia memberitahu Jae-bom apa yang terjadi dan memintanya untuk memeriksa rekaman CCTV. Kemudian, Ji-hyun bertanya kepada Suhon mengapa dia membela Chanmi yang dia katakan bahwa ini mungkin hanya kesalahpahaman. Saat makan siang, Ji-hyun terus mendapat perhatian dari para siswa saat dia bergabung dengan Suhon. Sementara Jae-bom memberitahu Chanmi bahwa dia berhasil mendapatkan izin untuk memeriksa rekamannya. Kemudian, dia menemukan seseorang memasuki auditorium. Namun setelah mengetahui siapa itu, dia berbohong kepada Chanmi dan mengatakan kepadanya bahwa pelaku pasti menghindari kamera. Di tempat lain, Ji-hyun mengetahui bahwa rumor dia tinggal dengan Oh Sung menyebar kemana-mana yang tidak dapat dia sangkal, tapi dia menyalahkan Chanmi untuk itu. Saat makan siang, Ji-hyun terus mendapat perhatian dari para siswa saat dia bergabung dengan Suhon. Sementara Jae-bom memberitahu Chanmi bahwa dia berhasil mendapatkan izin untuk memeriksa rekamannya. Di tempat lain, Jae-beom bertemu Oh Sung dan memberitahunya tentang rekaman yang dia lihat di ruang pengawasan. Dia memintanya untuk tidak menyakiti Chanmi ketika Oh Sung mengungkapkan bahwa Chanmi adalah saudara kembar Won Sok. Keesokan harinya, Jae-bom melihat sepasang sepatu edisi terbatas tergantung di pohon yang dikenal milik Oh Sung yang membantunya mengenalinya sebagai pelaku. Oh Sung bergabung dengannya saat itu dan melalui perilakunya dia bisa merasakan ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Di tempat lain, Ji-hyun mengetahui bahwa rumor dia tinggal dengan Oh Sung menyebar kemana-mana yang tidak dapat dia sangkal, tapi dia menyalahkan Chanmi untuk itu. Ji-hyun memberitahu Oh Sung untuk menangani Chanmi dan memastikan dia meninggalkan sekolah. Oh Sung kemudian meminta bantuan ke ayahnya sambil melaporkan bahwa Chanmi secara ilegal tinggal di asrama. Di sisi lain, Ji-hyun memanggil Chanmi untuk bertemu di tempat parkir dan di sana Ji-hyun membawa para pengganggu ke Soyeon yang diseret ke gang. Chanmi diserang dan dipukuli. Suhon tiba menyusul Chanmi untuk menyerahkan dompetnya yang tercecer di tempat sebelumnya. Mengetahui Chanmi tidak punya tempat tinggal lagi, ia pun menyuruhnya untuk tinggal bersamanya sampai Chanmi menemukan tempat baru. Chanmi setuju karena tidak ada pilihan yang lebih baik. Di tempat lain, Oh Sung sedang melihat gambar dan tangkapan layar pesan antara Chanmi dan kakaknya yang dia dapatkan dari ponselnya setelah menyerangnya di auditorium. Oh Sung menyuruhnya untuk tetap tenang. Chanmi berjalan ke auditorium untuk melihat seminar dimulai untuk senior. Saat video diputar selama seminar, tampilan berubah. Layar di depan malah menampilkan rekaman Won Sok didorong keluar jendela hingga terjatuh.
Semua siswa terkejut termasuk Chanmi. Ia melihat langsung kakaknya tewas dan itu kasus pembunuhan. Semakin membuat penasaran siapa pelaku pembunuhan kakak Chanmi. Episode 4 tampak misteri mendebarkan telah ditanamkan dalam suasana sekolah menengah atas tersebut. Siapa sebenarnya Park Won Sok? Orang macam apa dia dan apa yang menyebabkan dia bunuh diri atau dibunuh?